Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Indah Hidubaria di segmen 3. Masih pembahasan tentang perjalanan rohani kemarin soal tasawuf ya. Nah, jadi gimana caranya, ceritanya kok bisa Indah keluar dengan dari aliran tersebut ya. Jadi pertama karena ada banyaknya ujian yang Indah rasakan ketika mengalami atau ketika mengikuti thariqah tersebut. Pertama karena Indah kekurangan ilmu. Kedua karena Indah belum sanggup untuk masuk kepada thariqah tersebut, termasuk dengan bagaimana tingkatan-tingkatannya gitu. Ketiga, Indah benar-benar pengen memutuskan dengan hal itu gitu, karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa Indah tuh udah sesat gitu ya, pokoknya disebutkan sesat dan sebagainya. Jadi benar-benar Indah pada saat itu Indah istighfar kepada Allah, ya Allah, jika jalan yang kemarin Indah ikuti, jika sempat Indah ragu terhadap eksistensi Tuhan gitu, sebetulnya itu salah satu cara betapa Indah tuh cinta kepada Allah. Indah pengen bertemu dengan Allah, Indah pengen disayang sama Allah seperti itu. Pokoknya pokoknya rasanya pengen nangis deh pokoknya gitu ya. Tapi istighfar sama Allah, alhamdulillahnya tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan mengaji, dan tidak meninggalkan suatu hal yang memang menurut Allah itu wajib kita lakukan gitu ya. Tapi masih ada dalam koridor-koridor syariat menurut kita. Nah, kemudian di dalam kitab Iqtisad fil Iqtiqad dan di kuliah itu kita belajar tentang ilmu usuluddin. Kemudian belajar tentang ilmu tasawuf juga. Jadi dipelajari tuh, dan ini dari sana jadi semakin senang belajar tentang usuluddin, belajar tentang tasawuf, belajar tentang ini. Jadi tentang teorinya seperti apa, tentang alirannya seperti apa, thariqatnya seperti apa, kemudian tentang pembahasan tentang ruh itu seperti apa, ilmu nafas, kemudian pokoknya banyaklah turunan-turunan dari hal tersebut. Dan semakin hari semakin Indah semakin bersemangat untuk mempelajari ilmu tentang usuluddin, karena luar biasa bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang eksistensi Allah itu seperti apa, eksistensi kita sebagai makhluk hidup di dunia tuh seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, pokoknya akan ada masa dimana kita tuh terkadang disesatkan oleh orang, dibilang, oh kamu sesat, kamu ikutin aliran ini, oh kamu sesat ikutan ormas ini, oh kamu sesat. Alhamdulillah fine buat Indah disebut sesat, disebut seperti apapun, senang gitu ya, karena hal tersebut tidak mengurangi keimanan Indah kepada Allah, malah semakin yakin kepada Allah bahwa Allah akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita salah, kalau misalkan kita pernah merasa berada pada titik yang mungkin dikatakan keluar dari ilmu syariat gitu ya, maka mintalah petunjuk sama Allah, dan yakinkan kalau misalkan hal tersebut itu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan orang banyak, maka Indah meminta maaf kepada mereka, misalkan sudah memberikan pernyataan seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau jika diyakini hal itu benar, ya berarti kita harus siap mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita yakini, tentang apa yang kita imani sekarang gitu kan. Nah, pada saat itu Indah merasa bahwa Indah belum masuk kepada tingkatan makrifat tersebut, Indah belum sanggup untuk menjalankan hal-hal tersebut, tapi Indah ingin menjalankan keislaman atau sebagai seorang muslim secara kafah, baik itu ilmu syariat, ilmu hakikat, makrifat dan sebagainya. Pengen gitu secara keseluruhan Indah mengamalkan Islam tersebut gitu. Nah, kemudian perjalanan rohani Indah nggak sampai di sana. Ada lagi hal-hal lain yang menurut bagi Indah luar biasa, bukan hanya berkaitan dengan ormas Islam yang Indah jalankan, yang Indah ikuti, bukan hanya berkaitan dengan ilmu tasawuf yang sudah Indah pelajari, bukan hanya soal aliran tasawuf yang pernah Indah ikuti, bukan juga tentang mata kuliah filsafat dan sebagainya yang pernah Indah ikuti, tapi Indah lebih kepada betapa Allah itu benar-benar maha indah. Allah itu benar-benar maha kuasa terhadap segala takdir yang Allah berikan kepada kita, termasuk kepada Indah pribadi. Indah senang sekali, Indah sangat senang sekali berada pada posisi sekarang, karena Allah memberikan kepada Indah sesuatu hal yang bisa jadi hal ini itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain.
Dan perjalanan rohani setiap manusia tuh beda-beda. Ada masa dimana mungkin ketika kita melihat dedaunan, betapa luar biasanya dari daun itu kita bisa melihat betapa maha kuasanya Allah. Betapa maha kuasanya Allah menumbuhkan dedaunan, betapa maha kuasanya Allah menumbuhkan dari tanah itu ada hewan-hewan, betapa maha kuasanya Allah menumbuhkan kepada kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, rasa cinta kita kepada manusia, dan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi tentang bagaimana Allah itu memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa berada terus di jalurnya. Indah menjadi manusia yang Indah yakini bahwa Indah banyak dosanya, Indah banyak sekali kurangnya, Indah banyak sekali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di kesendirian kita meminta kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni, agar segala aib-aib kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berkaitan dengan masyarakat, apalagi berkaitan dengan umat dan sebagainya. Maka dengan segala kerendahan hati, siapapun yang sudah pernah berdiskusi dengan Indah, siapapun yang pernah mungkin melakukan muamalah dengan Indah, melakukan studi pemikiran gitu ya, bareng-bareng diskusi dalam sebuah debat dan sebagainya, Indah meminta maaf, Indah mohon maaf kepada teman-teman semua jika dirasa menurut teman-teman pernah Indah melakukan kesesatan ya, nauzubillah min dzalik. Dan Indah yakin ada Indah di hari ini, Allah menginginkan Indah agar semakin bijak menghadapi permasalahan kehidupan, baik itu tentang aliran, baik itu tentang ormas dan sebagainya. Insya Allah Indah yakin Allah akan memberikan kepada Indah petunjuk, Allah akan memberikan kepada Indah jalan agar senantiasa kita tetap berada di jalurnya. Dan Indah yakin semoga suatu saat Allah mempertemukan Indah dengan komunitas, dengan ormas, dengan organisasi yang bisa mendekatkan Indah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun caranya itu. Nah, semakin yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa, Maha memberikan yang terbaik, memberikan takdir terbaik kepada umatnya agar senantiasa kita semakin cinta dan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ya, itu saja teman-teman. Masih banyak sekali perjalanan yang belum Indah ceritakan ke teman-teman yang lainnya. Dan semoga Allah menutupi aib-aib kita. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.